Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam bedah buletin dakwah kafah edisi 171 ya, pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Desember tahun 2020 Masehi dengan tema nyawa muslim itu mahal. Nyawa adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu dijaga dan dilindungi dalam Islam. Tidak ada agama yang begitu menghargai dan melindungi nyawa manusia melebihi Islam. Darah dan jiwa manusia mendapatkan perlindungan kuat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembunuhan satu nyawa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Surat Al-Maidah ayat 32. Jangankan pembunuhan, menimpakan bahaya dan kesusahan kepada sesama juga diharamkan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa saja yang membahayakan atau menyusahkan orang lain dengan balasan yang serupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zarrahullahu wa man syaqqan syaqqallahu alaih." Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja menyusahkan orang lain, Allah akan menimpakan kesusahan kepada dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini berlaku umum. Apakah menimpakan bahaya kecil atau besar, mengancam jiwa atau tidak, semua itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apalagi jika pelakunya adalah penguasa yang menimpakan kesusahan dan bahaya kepada rakyatnya. Tindakan mengacungkan senjata tajam atau senjata apa saja atau sesuatu yang sekiranya mengancam keselamatan orang lain adalah haram. Bahkan meskipun hal itu dilakukan dengan main-main, hukumnya tetap haram. Dalam hadis penunturan Hammam dikatakan, "Sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusiru ahadukum ala akhihi bis salah fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hukrati minan nar." Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya. Siapa tahu setan menarik tangannya, lantas ia terjerumus dalam lubang neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika mengarahkan senjata tanpa niat, mencelakakan saja diharamkan, apalagi secara sengaja menakut-nakuti dan mengancam orang beriman dengan senjata. Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelakunya dengan ancaman yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Harga nyawa manusia, apalagi orang mukmin, amatlah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah darah seorang mukmin mesti terjaga kecuali dengan alasan yang hak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu dammumri muslim yashhadu
alla ilaha illallah wa anni rasulullahi illa bi ikhda salasin nafsu bin nafsi wasabitu az-zani wal mufariqu lid-dini tariku lil jamaati. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan satu dari 3 perkara. Yang pertama, orang yang membunuh satu jiwa. Yang kedua, orang yang sudah menikah yang berzina. Yang ketiga, orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu berharganya nyawa seorang mukmin, kehancuran dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa mukmin tanpa hak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasai. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengancam keras pelaku pembunuhan, terutama kepada orang mukmin. Pertama, pelakunya dinilai telah melakukan dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa membunuh mukmin adalah tindakan kekufuran. Sibabul muslim fasukun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim adalah fasik, sedangkan membunuhnya adalah kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama menyatakan bahwa seorang muslim bisa jatuh dalam kekufuran andaikan ia menghalalkan darah seorang mukmin yang sebenarnya terjaga. Namun, jika semata karena hawa nafsu amarah, misalnya, maka tidak menyebabkan pelakunya riddah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, meski dia tetap berdosa besar. Kedua, pelakunya diancam dengan neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqtal mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adallahu azaban azima." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, mengutuk dia, dan menyediakan bagi dia azab yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras. Rasulullah bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ijtama'u ala qatli muslim lakabbuhumullahu jami'an ala wujuhihim finnar." Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat oleh para korban pembunuhan mereka. Di dunia, sering para pembunuh kaum mukmin lolos dari jerat hukum atau malah mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dari para penguasa. Namun tidak demikian pada hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baji'ul qatilu wal mukutulu yaumal qiyamati muta'alliku bi ra'si tabihi wa fi." Pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya, yakni pembunuh. Dalam riwayat lain dinyatakan dia, yakni korban, membawa sang pembunuh, sementara urat lehernya bercucuran darah. Lalu dia berkata, "Ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh saya?" Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, para pelaku pembunuhan yang bergembira dengan tindak pembunuhan mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qatala mu'minan fa tabata biqatlihi lam yak lam yakbatillahu minhu surfan wala adlan." Siapa saja yang membunuh seorang muslim, lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk mencegah pembunuhan yang disengaja, Islam memberikan sanksi yang keras berupa hukuman kisos kepada pelaku pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Surat Al-Baqarah ayat 178. Kisos adalah tuntutan hukuman mati atas pembunuhan karena permintaan keluarga korban. Hukum ini memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi pencegah tindakan kejahatan serupa. Jika keluarga korban tidak menghendaki kisos, mereka juga menuntut diat atau denda pada para pelaku pembunuhan. Diat yang dimaksud adalah 100 ekor unta, 40 diantaranya dalam keadaan bunting. Begitulah mulianya syariat Islam dalam melindungi nyawa manusia. Karena itu, sepanjang negara Islam tegak sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin, kaum muslim mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Tidak setetes pun darah tumpah, melainkan ada pembelaan dari negara Islam. Bahkan para pelaku kriminal pun masih mendapatkan perlindungan, sampai kemudian terbukti mereka bersalah di pengadilan dan layak mendapatkan hukuman setimpal, termasuk hukuman mati. Ironi yang kita rasakan hari ini, betapa nyawa muslim tidak terjaga dan tidak mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Bahkan seolah-olah ada opini bahwa darah seorang muslim itu murah dan boleh ditumpahkan kapan saja. Cukup melabeli mereka dengan sebutan radikal atau teroris, maka kehormatan dan darah mereka bisa dirusak kapan saja. Wal iyazu billah. Alhasil, terbukti bahwa sistem sekuler yang diterapkan saat ini dengan konsep hak asasi manusia dan demokrasinya telah gagal melindungi kehormatan dan nyawa manusia. Saatnya sistem sekuler dicampakkan, saatnya umat kembali kepada sistem Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.